Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali artikel dari karya mahasiswa. Artikel ini kita review agar semakin baik lagi, ya, karya mahasiswa semakin lengkap lagi. Kita berikan masukan yang mendalam agar nantinya perbaikan-perbaikan ini sudah masuk ke dalam isinya, ya, tulisannya, ya. Oke, semuanya memang berproses, tidak ada proses yang tentunya langsung instan, jadi semuanya berproses secara bertahap. Nah, saya yakin semua mahasiswa pasti bisa karena saya juga dulu mengalami seperti itu, ya. Oke, ya, kita masuk ke dalam proses review. Oke. Arketipum 18. Ya, sebelumnya kita mereview artikel karya Swandi, ya, dari mahasiswa Mas Wandi. Selanjutnya kita akan mereview karya Santi Fadilah. Oke. Artikel ini berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model kontekstual kelas 4 sekolah dasar. Oke, dari judul itu kita berikan masukan bahwa agar benar-benar langsung ke sasarannya. Yang pertama, kita cek awalnya di sini tulisannya seperti ini. Oke, keterampilan. Kemudian kita betulkan, ya, langsung ada E-nya, keterampilan. Oke, agar ada perubahannya maka kita kembalikan lagi. Yang pertama, peningkatan keterampilan. Nanti kita perbaiki keterampilan membaca pemahaman. Jadi di sini sudah fokus nanti penilaiannya pada penilaian keterampilan membaca pemahaman pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model ini, ya, melalui model kontekstual kelas 4. Nah, ini nanti bagi siswa kelas 4. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian yang kedua, di sini peningkatan keterampilan membaca pemahaman perlu difokuskan pada materinya apa. Tidak perlu di sini menuliskan pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi materi membaca pemahaman apa. Oke. Kita berikan masukan di judul. Yang dari sini sudah benar, hanya salah penulisan saja, keterampilan. Kemudian membaca pemahaman. Materi apa di sini? 1, 2, 3. Oke, kita berikan ini titik, ya, untuk diisi. Materi apa? Kemudian melalui model kontekstual bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke, itu masukan dari saya terkait dengan judul artikel yang nantinya akan semakin mendalam di sini di dalam proses penulisannya. Itu yang pertama di judul, ya. Ini sudah terarah terkait dengan materi keterampilan berbahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke artikel, ya. Selanjutnya, saran dari saya, gunakan template jurnal yang Anda tuju. Tuh di mana? Selanjutnya Anda sudah benar di sini keterangannya Santi Fadilah. Oke, ya. Sudah ada penjelasan di sini. Tujuannya sudah ada. Kita masuk abstrak, ya. Abstrak. Tujuan sudah oke. Sudah ada keterangan subjek, data, oke, hasil sudah masuk di sini.
Iya. Oke. Sekarang abstrak sudah benar. Semakin baik lagi para mahasiswa di dalam menuliskan artikelnya. Pendahuluan. Masalahnya di sini adalah masalah keterampilan membaca pemahaman ya. Kita cek pendahuluan pertama menjelaskan mengenai pendidikan. Kemudian keberhasilan pembelajaran, ketidakpahaman siswa, hasil observasi ya. Oke, jika ada masuk ke observasi seperti yang saya katakan, observasi tersebut di sini observasi dituliskan. Nah, di sini ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini. Nah, di mana ya? Di kelas 4 ini. Pasif. Oke, di sini sudah dijelaskan. Motivasi belajar yang kurang. Nah, ini ada masalah lagi. Ternyata di sini motivasi belajarnya kurang. Kita menyesuaikan bertolak dari masalah pembelajaran yang terjadi di kelas 4. Dibayang kegiatan perbaikan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran pendekatan ya. Pendekatan pembelajaran ini di sini dikatakan pendekatan. Di sana dikatakan model. Oke, kita berikan masukan di sini. Mohon konsisten. Yang dituliskan pendekatan atau model. Nah, silahkan disesuaikan semuanya. Pokoknya semuanya konsisten ya. Jika sudah mengatakan model, maka selanjutnya adalah model terus. Tidak usah melakukan pendekatan yang lain. Nah, ini berbeda lagi. Saran saya lagi di sini semuanya ya. Gunakan kutipan tidak langsung. Oke, di dalam artikelnya ada. Jadi akan semakin jelas lagi, oke? Ya. Sambil kita simpan. Ini makan model atau pendekatan. Ini saya menyesuaikan dengan judulnya penelitian Santi Fadilah. Oke. Ya. Nih. Kita di sini masuk di pendahuluan dulu. Kita lengkapi dulu para mahasiswa di sini agar mengetahui prosesnya. Oke. Kita tambahkan lagi. Terakhir kita masuk di kutipan tidak langsung. Masuk di pendahuluan. Di pendahuluan kita tambahkan lagi bahwa judulnya Anda tadi kan mengenai peningkatan keterampilan membaca permulaan ya. Peningkatan keterampilan membaca pemahaman ya. Saya belum melihat secara detail masalah keterampilan membaca pemahaman apakah hanya karena faktor motivasi saja yang kurang. Nah, ini loh. Jika demikian, maka motivasi itu perlu dimunculkan pada judul Anda untuk meningkatkan motivasi itu. Kemudian, yang ketiga ya di sini ya. Masukan dari saya, jelaskan di dalam pendahuluan Anda mengenai langkah membaca pemahaman yang sebelumnya digunakan dalam proses pembelajaran. Nih, kendalanya ada di mana? Jelaskan ini di dalam proses di pendahuluan. Setelah itu, solusinya dari Anda adalah
menggunakan model kontekstual. Ini istimewanya silahkan dijelaskan, atau kelebihannya silahkan dijelaskan. Perkuat dengan teori untuk menjelaskan mengenai kelebihannya dan hasil penelitian sebelumnya oleh para peneliti yang sudah ada di dalam penggunaan model kontekstual. Nah, ini yang saya rasakan seperti itu di dalam pendahuluan Anda yang masih kurang. Nah, ini saya yakin Anda bisa jika mengikuti arahan dari sini, dan semakin cepat Anda menyelesaikan artikel ini, semakin mendalam. Tadi saya melihat ada motivasi ya. Apakah mungkin bisa peningkatan keterampilan membaca, pemahaman materi apa melalui model kontekstual untuk memacu motivasi siswa, atau itu ada di dalam tujuannya Anda, itu juga bisa. Oke. Di dalam pendahuluan artikelnya Anda di sini saya melihat ada siklus yang ada di PTK. Ini nggak usah dijelaskan ya. Ini tidak perlu, di sini ada berbagai macam langkah. Ini masuk ke dalam metode ini. Oke, kita berikan masukan lagi kepada para mahasiswa di sini terkait dengan tulisannya. Hilangkan siklus PTK pada bagian pendahuluan. Oke, agar semakin mendalam lagi ya. Oke, tambah lagi, kita masuk ke metode sekarang. Kita masih di sini. Di sini metode yang perlu ada di sini, ini perlu diringkas lagi ya. Ada metode tes, hasil refleksi. Oke, ini perlu diringkas lagi. Ini sudah benar, namun seperti yang saya katakan di sini artikel ya, ringkas, padat dan jelas. Metode penelitian yang perlu ada di sana ada jenis metode, data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Ini perlu dimunculkan di dalam artikelnya Bapak Ibu. Kemudian di hasil ya, deskripsi hasil, ini posisinya pokoknya menyesuaikan dengan sintaknya di itu ya, template ya. Ini sudah lengkap, hanya caranya menyampaikannya yang perlu menyesuaikan dengan template itu dari saya. Nah, di metode ya, hanya ringkas seperti ini, mungkin 3 paragraf sudah menjelaskan mengenai metode ya. Hasil dan pembahasan sekarang. Hasil dan pembahasan adalah di sini menjawab tujuan penelitian. Ini untuk apa? Di sana perlu dijelaskan juga seperti yang saya katakan, penilaian keterampilan membaca, pemahaman yang Anda gunakan seperti apa. Apakah ini kaitannya sama keterampilan menulis, atau keterampilan menyimak, atau keterampilan berbicara? Nah, ini perlu dijelaskan seperti yang saya katakan. Jika datanya berbicara, berarti rekaman ya. Jika datanya akhirnya tertulis, berarti hasil pekerjaan siswa, lembarnya ya, yang Anda tampilkan sedikit untuk contoh. Perlu juga di hasil dan pembahasan ada fotonya, foto kegiatannya seperti apa ada, untuk melengkapi ya di sana. Kemudian datanya ada di sana. Oke, datanya. Karena ini PTK, silahkan nanti siklusnya PTK dimunculkan, namun semuanya itu tetap dimunculkan karena di sini fokusnya adalah Anda menggali terkait dengan keterampilan membaca, pemahaman. Itu masukan dari saya sampai hasil dan pembahasan. Silakan dilengkapi sampai yang terakhir. Pasti Anda sudah tahu mendialogkan antara teori dan hasil
penelitian pada artikel ini sehingga posisinya lengkap ya di hasil dan pembahasan. Itu dari saya. Semoga artikel ini semakin baik lagi, semakin nanti kita membaca lagi, wah perubahannya sudah sangat lengkap ya. Oke, sebentar. Arketipon 18. Ya, itu review dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya di dalam mengerjakan artikel dan tentunya bisa memahami setiap sistematika penulisan artikel agar artikelnya bisa cepat selesai dan cepat terbit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.